Gitu ya, kurang lebihnya kurang lebih banget atau lebih dikit atau gimana nih? Dan dampak dan kronologis dari peristiwa tersebut. Christina dan Jessica pada ngapain nih? Jangan-jangan lagi baca gosip. Gosip? Dari mana? Lah, kirain gosip, ternyata berita guys. Christina dan Jessica lagi membahas berita mengenai berlakuan jam malam untuk remaja. Aturan itu dibuat untuk mencegah kenakalan remaja hingga seks bebas. Membatasi aktivitas anak-anak pada malam hari di luar rumah agar terhindar dari kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba, dan pelecehan seksualitas, baik sebagai korban maupun pelaku. Wah, aturan yang bagus nih guys untuk membatasi pergaulan bebas yang kian meresahkan. Kalian tahu nggak? Ternyata berita yang dibahas sama Christina dan Jessica termasuk teks eksplanasi loh. Tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Halo. Minta waktunya buat bertanya bentar ya. Nah, dengan siapa-siapa aja nih? Saya Pia. Saya Lisna. Halo. Dengan siapa aja di sini? Aku Rida Listiani dari 11 AKL 1. Aku Susila Handayani dari 11 AKL 1 juga. Halo. Dengan siapa-siapa aja nih? Nama saya Jenny Maharani Andrian Saputri dari kelas 11 Perbankan. Saya Anissa Lena Sapitri sama dari kelas 11 Perbankan juga. Oke, Pia, Lista. Saya ada satu pertanyaan buat kalian berdua. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi ya? Maaf. Teks eksplanasi itu kalau menurut saya kayak sebuah teks yang berisi kejadian sebab akibat. Itu menurut saya ya. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi bencana alam, sosial, dan berisikan bagaimana, siapa, kapan saja, di mana. Iya. Kalau menurut Pia? Sama sih, kurang lebih kayak Lisna. Oh, berarti gitu ya. Kurang lebihnya kurang lebih banget atau lebih dikit atau gimana nih? Sama aja sih, setara. Setara ya? Iya. Teks yang menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial ya? Yang dengan suatu sebab dan akibat. Memiliki suatu sebab dan akibat. Suatu sebab dan akibat ya. Oh iya. Misalnya suatu sebab akibat. Nah, sebabnya tuh apa tuh? Misalnya contohnya sebab. Misalnya kebakaran hutan, itu penyebabnya kadang ada orang yang buang puntung rokok sembarangan di tempat-tempat yang kering. Itu kadang bisa menyebabkan kebakaran, dan kebakaran itu bisa menyebarluaskan sampai banyak. Misalnya contoh penyebab. Nah, penyebab gitu atau peristiwanya tuh apa tuh? Contoh peristiwanya aja ya. Kalau peristiwa alamnya itu contohnya bencana alam itu banjir, tanah longsor, tsunami gitu. Gempa bumi. Ya, benar. Nah, kan itu yang alam tuh. Nah, kalau yang sosial gimana? Tentang kriminalitas sama pengangguran di negeri kita Indonesia. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai suatu fenomena, baik itu fenomena alam ataupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih perbedaan fenomena alam dan fenomena sosial? Jadi, fenomena alam pada umumnya membahas bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa alam itu bisa terjadi. Contohnya ada gempa bumi, terjadinya pelangi, terjadinya hujan, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Sedangkan fenomena sosial pada umumnya membahas mengapa dan bagaimana suatu peristiwa sosial itu bisa terjadi karena ulah manusia. Contohnya demonstrasi, kenakalan remaja, kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain.
Ada beberapa ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu faktual. Faktual itu adalah berdasarkan fakta dan kebenarannya tidak diragukan lagi. Yang kedua, dia bersifat informatif. Informatif itu adalah memberikan informasi. Yang ketiga, fokus pada fenomena yang bersifat umum. Contohnya ada banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan ataupun berhubungan langsung dengan ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama itu ada penjelasan umum, yang kedua penjelasan proses, dan yang ketiga interpretasi. Pada struktur penjelasan umum berisi identifikasi fenomena atau pernyataan umum, atau bisa juga berisi gambaran awal yang ingin dibahas pada teks eksplanasi. Pada penjelasan proses berisi gambaran proses terjadinya suatu peristiwa atau deretan penjelas yang terdiri dari sebab dan akibat mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan dampak dan kronologis dari peristiwa tersebut. Dan struktur yang terakhir yaitu interpretasi berisi komentar atau penilaian mengenai fenomena yang telah dibahas atau bisa kita sebut dengan kesimpulan. Pada teks eksplanasi terdapat 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama kata benda, 2 kata kerja, 3 kalimat fakta, dan yang terakhir kalimat pasif. Mari sama-sama kita simak contoh teks eksplanasi yang berjudul kebakaran hutan. Untuk kata benda bisa kita temui pada kata hutan, tumbuhan, rumput, api, awan, lahar, dan lain-lain. Selanjutnya kata kerja, contohnya memiliki, mengalami, memberi, mengeluarkan, menyebabkan, membuang, dan lain-lain. Untuk kalimat aktif bisa kita temui pada paragraf pertama kalimat kedua yang berbunyi, kebakaran hutan merupakan suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga memberi dampak negatif maupun positif. Kalimat pasif bisa kita temui pada paragraf kedua kalimat ketiga yang berbunyi, faktor manusia seringkali dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh manusia, seperti kelalaian membuang puntung rokok, membakar hutan dalam rangka pembukaan lahan, api unggun yang lupa dimatikan atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan. Jadi kesimpulannya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Jadi, udah pada tahu kan apa itu teks eksplanasi? Sekian nih dari BBS, sampai jumpa lagi guys, bye-bye!